Yahudi itu dulunya dikenal dengan nama Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub sendiri itu bergelar Israel yang artinya adalah kekasih Allah. Dan dia punya 12 anak. Salah satunya teman-teman pasti sudah tahu. Jadi ada 12 anak dari 4 istri. Jadi dari 4 istri ada 12 anak. Yang teman-teman pasti kenal adalah Nabi Yusuf. Itu adalah anak daripada Nabi Yakub. Nabi Yusuf dan 11 saudaranya yang lain, itu mereka yang disebut dengan Bani Israel. Dan kita sudah tahu juga, Yusuf itu nanti menjadi bendahara Mesir, lalu kemudian orang-orang Bani Israel nanti masuk ke Mesir, lalu beranak pinak di sana. Singkat cerita, kemudian mereka diperbudak oleh Fir'aun, lalu Fir'aun itu didatangin oleh Nabi Musa dan Harun, maka Nabi Musa dan Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah tahu juga di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede, inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Maka kita kenal sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina. Tapi orang-orang Yahudi kan nggak mau masuk. Allah kata di dalam Al-Quran, mereka malah ngece. Mereka malah berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Musa. Sampai mereka menyakiti Nabi Musa. Gitu kan ya. Sampai Nabi Musa berkata, "Lima tu'zunani," gitu kan ya. Kenapa engkau menyakiti aku? Dengan apa? Ya memaksiati Nabi Musa. Tidak mengindahkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu kemudian mereka ogah-ogahan ikut Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah menunjukkan mereka banyak sekali mukjizat dan sudah mengurus mereka. Tapi ketika mereka diminta untuk berperang, masuk ke dalam daerah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah bilang, "Nggak deh, makasih, kami nggak mau ikut-ikutan. Kami ngeri ngelihat orang-orang yang ada di sana. Udah, kamu aja yang perang sama Tuhanmu. Kami nggak mau ikut-ikutan, kami di sini duduk-duduk aja lah." Nah, karena itulah Allah murka kepada mereka dan Allah menyesatkan mereka sebanyak 4 masa. Mereka nggak bisa masuk ke sana. Dan mereka bisa masuk ketika zamannya nanti Yusha bin Nun yang melanjutkan pengurusan terhadap Bani Israel setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan itu pun mereka nggak berhenti buat masalah. Mereka malah kemudian ingkar terhadap perintah Allah. Mereka mempermainkan aturan-aturan Allah. Mereka malah membuat olok-olokan terhadap para nabi dan seterusnya. Dan singkat cerita lagi, Yusha bin Nun ini membagi tanah terjanji, tanah Filistin itu menjadi 12 bagian. Yaitu adalah merujuk pada 12 Bani Israel atau 12 anak-anak Nabi Yakub. Sedangkan Yusha bin Nun sendiri itu menjadi sebuah penengah di antara mereka untuk memerintah mereka. Karena memang urusan mereka senantiasa diurus oleh para nabi. Tapi ya itulah, bukan Yahudi kalau enggak bikin masalah. Mereka bikin masalah lagi. Mereka terpecah lagi, ribut lagi, dan akhirnya terbagi 2 wilayah. Wilayah pertama itu ada kerajaan Israel yang ada di utara. Wilayah kedua namanya kerajaan Yehuda yang ada di sebelah selatan. Jadi kalau misalnya kerajaan Israel ini mereka punya ibu kota namanya Samaria. Sedangkan ibu kotanya kerajaan Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem. Seperti yang sudah kita tahu dan kita sudah ceritakan tadi. Dan ini mereka terus-menerus berselisih dan konflik satu sama lain. Terus-menerus konflik, sampai akhirnya ada satu kerajaan namanya kerajaan Assyria. Itu menaklukkan kerajaan Israel yang ada di utara. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada tahun 722, ini kerajaan Assyria 722 sebelum Masehi ya. Kerajaan Assyria ini menaklukkan wilayah bagian utara, yaitu adalah kerajaan Israel. Dan ketika dia mau menaklukkan kerajaan Yehuda, maka kerajaan Assyria ini keburu ditaklukkan sama kerajaan Babilonia. Jadi diserang sama kerajaan Babilonia yang rajanya sangat terkenal, namanya Nebukadnezar, gitu kan ya. Bukhtanasir kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, lalu kemudian Nebukadnezar ini melakukan juga penaklukan terhadap kerajaan Yehuda pada tahun 597. Dan pada tahun berikutnya, 596 sebelum Masehi, maka Haikal Sulaiman itu dihancurkan. Jadi kompleks Masjidil Aqsa itu yang sudah dibuat Haikal sama Nabi Sulaiman itu dihancurkan sama orang-orang Babilonia, Nebukadnezar. Dan setelah itu orang-orang Yahudi itu dibawa ke Babilonia semuanya. Disitulah banyak sekali orang-orang Yahudi yang hilang. Kenapa? Ada yang terbunuh, ada yang dibawa sebagai budak pergi ke Babilonia, dan mereka di sana cukup lama sampai akhirnya kerajaan Babilonia dikalahin oleh kerajaan Persia. Nah, jadi kerajaan Persia pada tahun 539 menyerbu Babilonia, lalu kemudian Raja Cyrus ini mengembalikan orang-orang Yahudi ke daerah mereka dan mempersilahkan mereka untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang diselesaikan pada tahun 516 Masehi. 519 sebelum Masehi, pada masa pemerintahannya Darius Agung. Nah, jadi ini terus-menerus kemudian dilakukan, tapi nggak berhenti sampai di situ. Orang-orang Yahudi tetap lagi kemudian bikin masalah sampai akhirnya Romawi yang menguasai mereka, dan ketika Romawi yang menguasai mereka itu, Titus pada tahun 70 Masehi itu meratakan kembali Haikal Sulaiman. Jadi 2 kali Haikal Sulaiman itu hancur, yaitu adalah sebuah kompleks tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, itu hancur pertama adalah pada tahun 596 sebelum Masehi oleh Nebukadnezar atau oleh Babilonia.
Babilonia. Yang kedua oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Ini juga diratakan kembali. Jadi ini nggak ada urusan dengan kaum muslimin. Dan kembali lagi, setelah ini mereka diusir semua dari tanah terjanji itu. Karena mereka itu bikin selalu masalah, membuat situasi jadi nggak bagus, dan senantiasa melakukan pemberontakan, maka orang-orang Romawi ngusir seluruh orang-orang Yahudi dari tanah terjanji mereka itu. Itulah kedua kalinya mereka diusir. Pertama kalinya mereka dijadiin budak ke Babilonia, yang kedua mereka diusir dari tanah terjanji oleh orang-orang Romawi. Jadi nggak ada urusan dengan orang-orang Muslim. Dan pengusiran kedua inilah teman-teman sekalian yang dikenal dengan nama diaspora. Jadi mereka pergi melanglang buana kemanapun, ke daerah-daerah yang lain gitu kan ya. Sampai mereka punya dendam yang besar terhadap orang-orang Romawi ini. Kenapa? Yang sudah mengusir mereka dari tanah terjanji. Terus-menerus ini kemudian mereka menjalani kehidupan yang sulit. Dan orang Yahudi ini karena punya sifat yang nggak baik. Mereka punya sifat serakah, mereka punya sifat suka ingkar janji, mereka punya sifat pengecut, mereka suka mengolok-olok orang, mereka suka melakukan hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Maka mereka ini kemana-mana dapat masalah. Di Jerman dapat masalah, di Austria dapat masalah, lalu kemudian di Eropa tempat-tempat yang lain mereka dapat masalah. Dimanapun mereka tinggal, orang-orang Yahudi ini memang senantiasa eksklusif dan menimbulkan problem. Karena itulah kebanyakan dimanapun itu mereka senantiasa punya problem dengan masyarakat setempat. Nanti list-listnya itu teman-teman bisa cari. List-list problem terhadap orang-orang Yahudi. Makanya sampai dikenal dengan nama gerakan antisemit atau gerakan anti-Yahudi, kira-kira gitu ya. Nah, hanya saja ketika pada tahun 1860 ini lahir seorang pemuda yang orang ini nanti akan menjadi bapak Zionis, namanya Theodor Herzl. Dia seorang Yahudi berkebangsaan Austria. Lalu pada tahun 1896, jadi lahirnya 1860 lahir, 1896 ketika dia berumur 36 tahun, itu dia menulis satu buku yang sangat fenomenal pada zamannya. Namanya bukunya Der Judenstaat, yaitu adalah The Jewish State. Nah, jadi Der Judenstaat, The Jewish State. Dan di situ dia menegaskan kembali bahwa perlu banget bagi orang-orang Yahudi supaya tidak mendapatkan problem di mana-mana, maka mereka harus bersatu dan sudah wajib bagi mereka untuk memiliki sebuah negara. Makanya judulnya Der Judenstaat, The Jewish State. Dan ketika itu orang-orang bilang, wah ini orang gila, ini orang stres, ini berbahaya. Kenapa? Di zaman itu teman-teman sekalian, orang Yahudi aja di mana-mana nggak disukai oleh orang. Apalagi ada ide mereka mau buat satu negara. Nah, itu orang udah kebayang tuh problemnya kayak apa. Maka ini kemudian dibully, lalu kemudian dilarang peredaran buku ini. Nggak boleh dibaca, nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena mengandung ide yang sangat absurd bagi orang-orang pada zamannya. Tapi dia nggak berhenti. Dia melakukan kontak terus-menerus. Dan akhirnya dia dapat kontak namanya Lord Rothschild. Jadi ada satu keluarga sangat kaya sekali yang merupakan pionir daripada sistem perbankan. Namanya adalah keluarga Rothschild. Dan waktu itu Theodor Herzl ini dapat sponsor daripada Rothschild. Lalu dia pada tahun berikutnya, pada tahun 1897. Jadi setahun setelah bukunya keluar 1896, lalu pada tahun 1897, maka diadakanlah sebuah Kongres Zionis pertama di dunia. Apa yang mereka kemudian simpulkan di sana? Kami harus bangun satu negeri untuk orang-orang Yahudi, untuk mewujudkan cita-cita orang-orang zaman dulu bahwa negara Yahudi harus bersatu dan punya satu tempat. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau ada orang-orang kayak gini yang memang di mana-mana bikin masalah, di mana-mana dibenci sama orang, lalu mereka punya ide dari Judenstaat, gimana kalau kita buat satu negara buat orang Yahudi, the Jewish State? Kalau gitu pertama kali mereka harus cari tanah dong, mereka harus cari tempat dong. Pertanyaannya tempatnya di mana? Jawaban teman-teman betul. Kalau ada orang Yahudi yang mau nyari tempat untuk dijadikan sebuah negara, karena mereka pikir bahwa negara itu adalah sesuatu yang harus mereka punya untuk mewujudkan cita-cita mereka di masa yang lalu, maka pastilah mereka akan cari tanah yang berhubungan dengan sejarah mereka. Maka mereka fix. Ketika Kongres Zionis itu, mereka mengatakan, kami mau punya tanah, yaitu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kami. Ironis memang, mereka disuruh masuk, mereka nggak mau. Mereka sudah masuk, mereka bikin masalah, diusir sekali oleh kerajaan Babilonia di bawah Nebukadnezar, lalu mereka balik lagi, buat lagi Haikal Sulaiman, dihancurin lagi yang kedua oleh Titus Romawi gara-gara kelakuan mereka juga, lalu kemudian diusir kemana-mana dan mereka nggak bisa balik lagi ke sana untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi ketika mereka disuruh milih, mereka milih tempat itu lagi. Karena kenapa? Ya karena mereka merasa itu kaitan dengan sejarah mereka, padahal mereka sudah mengabaikan tempat itu in the first place untuk pertama di awal kalinya. Gitu kan ya. Nah, ini mereka kemudian mau balik lagi ke tanah terjanji. Mereka bilang balik ke tanah Zion, balik ke tanah terjanji mereka, yaitu adalah tanah yang disebut dengan tanah Palestina.
Pertanyaannya, siapa penguasa tanah Palestina pada saat itu? Siapa penguasa tanah Baitul Maqdis pada saat itu? By the way, teman-teman sekalian, tadi kita sudah sampaikan soalan istilah. Masjidil Aqsa itu disebut dengan Baitul Maqdis sendiri. Jadi Masjidil Aqsa yang kota itu adalah Baitul Maqdis sendiri ketika dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kompleks Masjidil Aqsa itu dalam istilah Rasulullah, dalam istilah hadis adalah Baitul Maqdis. Kota Yerusalem sendiri dalam istilah hadis juga disebut dengan Baitul Maqdis. Dan tanah yang terjanji itu atau Ardul Mubarakah atau Ardul Muqaddas atau Ardul Muqaddasah itu adalah juga disebut dengan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu ada tiga istilah. Pertama adalah istilah untuk kompleks masjidnya. Yang kedua adalah istilah untuk kota Yerusalemnya. Yang ketiga adalah untuk wilayah yang lebih besar yang dinamakan dengan bumi yang diberkahi atau bumi yang disucikan itu. Nah, maka ini yang mereka pengen untuk mereka masuk ke sana. Siapa yang saat itu memiliki Baitul Maqdis atau tanah yang terjanji yang menurut orang Yahudi pengen mereka jadikan sebagai the Jewish state itu, yang memiliki adalah orang Muslim yang pada saat itu bersatu dalam satu kepemimpinan besar yang dinamakan dengan Khilafah Utsmani. Nah, pemimpin Khilafah Utsmani pada saat itu namanya adalah Abdul Hamid II. Maka datanglah orang-orang Zionis kepada Abdul Hamid II untuk meminta izin. Mereka ingin mendirikan pemukiman untuk orang-orang Yahudi yang akan jadi cikal bakal negara Yahudi. Bagaimana kemudian respon daripada Abdul Hamid? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ceritanya. Lalu pada tahun 1897, maka diadakanlah sebuah Kongres Zionis pertama di dunia. Apa yang mereka kemudian simpulkan di sana? Kami harus bangun satu negeri untuk orang-orang Yahudi, untuk mewujudkan cita-cita orang-orang zaman dulu bahwa negara Yahudi harus bersatu dan punya satu tempat. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau ada orang-orang kayak gini yang memang di mana-mana bikin masalah, di mana-mana dibenci sama orang, lalu mereka punya ide dari Judenstadt, gimana kalau kita buat satu negara buat orang Yahudi, the Jewish state. Kalau gitu pertama kali mereka harus cari tanah dong, mereka harus cari tempat dong. Pertanyaannya tempatnya di mana? Jawaban teman-teman betul. Kalau ada orang Yahudi yang mau nyari tempat untuk dijadikan sebuah negara, karena mereka pikir bahwa negara itu adalah sesuatu yang harus mereka punya untuk mewujudkan cita-cita mereka di masa yang lalu, maka pastilah mereka akan cari tanah yang berhubungan dengan sejarah mereka. Maka mereka fix. Ketika Kongres Zionis itu, mereka mengatakan, kami mau punya tanah, yaitu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kami. Ironis memang, mereka disuruh masuk, mereka nggak mau. Mereka sudah masuk, mereka bikin masalah, diusir sekali oleh kerajaan Babilonia di bawah Nebukadnezar, lalu mereka balik lagi, buat lagi Haikal Sulaiman, dihancurin lagi yang kedua oleh Titus Romawi gara-gara kelakuan mereka juga, lalu kemudian diusir kemana-mana dan mereka nggak bisa balik lagi ke sana untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi ketika mereka disuruh milih, mereka milih tempat itu lagi. Karena kenapa? Ya karena mereka merasa itu kaitan dengan sejarah mereka, padahal mereka sudah mengabaikan tempat itu in the first place untuk pertama di awal kalinya, gitu kan ya. Nah ini mereka kemudian mau balik lagi ke tanah terjanji. Mereka bilang balik ke tanah Zion, balik ke tanah terjanji mereka, yaitu adalah tanah yang disebut dengan tanah Palestina. Pertanyaannya, siapa penguasa tanah Palestina pada saat itu? Siapa penguasa tanah Baitul Maqdis pada saat itu? Yang memiliki adalah orang Muslim, yang pada saat itu bersatu dalam satu kepemimpinan besar yang dinamakan dengan Khilafah Utsmani. Nah, pemimpin Khilafah Utsmani pada saat itu namanya adalah Abdul Hamid II. Maka datanglah orang-orang Zionis kepada Abdul Hamid II untuk meminta izin. Mereka ingin mendirikan pemukiman untuk orang-orang Yahudi yang akan jadi cikal bakal negara Yahudi. Maka apa respon daripada Sultan Abdul Hamid kepada Theodor Herzl dan juga kelompoknya? Ini adalah yang bisa kita dapatkan. Maka Sultan Abdul Hamid tidak ingin menemui Herzl, lalu mengirim pesan kepadanya, beritahu pada para Yahudi yang tidak sopan itu bahwasanya hutang-hutang Utsmani itu bukan merupakan perkara yang hina. Prancis pun punya hutang dan tidak mempengaruhi mereka. Yerusalem adalah bagian dari tanah kaum muslim sejak Khalifah Umar menerima tanah itu dari Safronius. Dan aku tidak ingin menanggung malu dan beban sejarah dengan menjual tanah suci yang telah diamanahkan itu kepada para Yahudi, lalu mengkhianati amanah dan kepercayaan umat. Yahudi simpan saja harta mereka. Sebab Utsmani tidak akan bersembunyi di balik istana-istana yang dibuat dari uang musuh-musuh Islam. Jadi teman-teman sudah tahu juga bahwa Utsmani pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat decline, menurun. Hutang-hutangnya banyak dan mereka tidak memiliki cash flow yang baik. Maka orang-orang Yahudi itu datang dengan menawarkan uang untuk mereka. Dan itu adalah respons daripada Sultan Abdul Hamid pada 1987. Tapi tentu saja Yahudi tidak akan pernah menyerah, gitu kan ya, ketika mereka 1897 maaf. Jadi Yahudi tidak akan menyerah. Maka dia datang lagi pada tahun 1901 untuk menawarkan lagi kepada Utsmani sebuah penawaran yang lumayan bikin ngiler ya teman-teman sekalian ya. Yahudi kembali, maka mereka nggak main-main. Maka mereka menawarkan pada Sultan Abdul Hamid itu sekitar 150 juta pound sterling
di masa itu. Nah, kalau sekarang itu kira-kira setara dengan 305 triliun ya, triliun rupiah minimal. Lalu kemudian diberikan lagi bonus kalau misalnya Sultan Abdul Hamid mau memberikan beberapa bidang tanah kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan negaranya itu, maka mereka memberikan bonus membangun Universitas Utsmani dan memberikan juga kapal perang kepada orang-orang Utsmani. Karena mereka sudah punya sponsor, kita tahu namanya Lionel Walter Rothschild atau yang dikenal dengan Sir Lord Rothschild itu. Maka kemudian Abdul Hamid berkata lagi kepada Hazel yang menawarkan tawaran-tawaran itu tadi. Nasihati Dr. Hazel, jangan sekali-kali meneruskan proyek itu. Aku tidak bisa berikan tanah itu karena tanah itu bukan milikku. Tanah itu milik umat muslim yang telah berjihad dan menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silahkan simpan uang mereka. Lalu kemudian Abdul Hamid melanjutkan, jika khilafah Islam dimusnahkan pada satu hari, mereka boleh mengambil tanah itu tanpa bayar. Jadi kayak apa ya? Kayak sebuah kedikdayaan gitu ya, sebuah kemuliaan, sebuah izah. Jadi pokoknya selama ada khilafah, selama aku masih ada, dan selama kaum muslim itu punya kekuatan, kalian nggak bakal bisa. Tapi kalau saya ini sudah nggak ada, ambil gratis aja. Seolah-olah ya Abdul Hamid mungkin nggak akan berpikir bahwa sebentar lagi khilafah itu ya tidak akan ada di muka bumi, sehingga kaum muslimin tidak memiliki pelindung dan tidak memiliki perisai. Lalu kemudian beliau katakan, akan tetapi selama aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke dalam tubuhku daripada tanah itu dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islam. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Jadi itu adalah jawaban final yang diberikan oleh Abdul Hamid kepada Federasi Zionis. Nah, setelah itu Zionis nggak pernah datang lagi. Tapi walau bisawab, setelah Abdul Hamid menolak mereka itu, walau bisawab, siapa yang merancang Perang Dunia Pertama ini, tapi yang jelas setelah selesai Perang Dunia Pertama ini, keuntungan yang didapat paling besar adalah keuntungan bagi orang-orang Yahudi. Jadi apa yang terjadi? Tahun 1914 muncul perang. Pada saat itu ada blok sekutu melawan blok sentral. Blok sekutu itu diketuai oleh Inggris dan Prancis, blok sentral itu diketuai oleh Jerman. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, Khilafah Utsmani itu berada bareng dengan blok sentral. Loh kok bisa jadi bareng blok sentral berada sama Jerman? Itulah satu misteri yang sampai sekarang orang-orang juga heran. Kenapa Utsmani tidak mempertahankan netralitasnya justru malah gabung sama blok Jerman? Dan kita sudah dapat sampai sekarang bahwa ada banyak sekali intrik yang terjadi di Khilafah Utsmani pada saat itu, bahwa sultan yang ada hanya sekedar sultan kayak apa ya, simbol saja, tapi pemerintahan itu sebenarnya dijalankan oleh satu partai yang partai itu tidak mau dikendalikan oleh sultan. Jadi berada di luar kendali sultan. Dan mereka punya satu menteri, yang menteri ini akhirnya justru membuat kesepakatan rahasia dengan Jerman ketika justru Jerman sudah mengumumkan perang terhadap sekutu. Maka seolah-olah sekutu bilang, ya udah kalau gitu Utsmani adalah bagian daripada sentral, blok sentral. Maka Utsmani mau nggak mau harus ikut perang karena seolah-olah sudah ya memang ikut perang. Nah, itulah dalam tanda kutip ketidaksengajaan orang-orang Utsmani, Khilafah Utsmani untuk ikut perang. Dan hasilnya sudah kita ketahui, berakhir pada tahun 1916 dimenangkan oleh pasukan sekutu, dan saat itu seluruh yang kalah itu harus menanggung pembiayaan perang dan sekaligus kerugian perang. Nah, khusus untuk Utsmani, maka wilayah-wilayahnya itu dibagi oleh Inggris dan Prancis lewat perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917. Sykes ini adalah seorang komandan dari Inggris, Picot ini adalah seorang komandan dari Prancis. Mereka bersepakat untuk berunding dan membagi wilayah-wilayah Utsmani. Dalam perjanjian ini, maka mereka membagi wilayah-wilayah, ada wilayah bagi Inggris, ada wilayah-wilayah bagi Prancis, dan mereka menggunakan ada satu wilayah bersama, wilayah khusus, yaitu adalah wilayah Palestina dan sekitarnya itu dikasih wilayah khusus. Tapi sebenarnya yang punya siapa? Yang punya adalah Inggris. Ketika kita sudah paham bahwa Inggris memiliki wilayah kaum muslim termasuk wilayah Palestina atau wilayah Baitul Maqdis, berikutnya kita sudah duga. Lord Rothschild langsung nulis surat permintaan kepada pemerintah Inggris, lalu direspon oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang pada saat itu dijabat oleh Lord Balfour, jadi Arthur James Balfour. Maka Arthur James Balfour itu mengeluarkan satu deklarasi yang kita kenal dengan nama Deklarasi Balfour. Nah, jadi Deklarasi Balfour ini dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917, yaitu adalah kata-kata kira-kira begini. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty Government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration, which has been submitted to and approved by the Cabinet. His Majesty Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Maka apa yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian? Ketika kita melihat semua ini, ya nggak ada yang bisa kita lakukan.
Yang bisa kita lakukan ya sesuatu yang tidak esensial, seperti berdoa dan berdonasi, mungkin sharing tentang perkara-perkara kayak gini. Nggak ada yang bisa kita lakukan lebih daripada itu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nyimak dari awal, kita jadi tahu permasalahan kaum muslimin adalah karena mereka tidak bersatu. Karena mereka tidak bersatu, mereka tidak punya kekuatan. Kenapa mereka tidak punya kekuatan? Mereka tidak punya kepemimpinan. Maka yang bisa menyelesaikan permasalahan Palestina, permasalahan Baitul Maqdis adalah ketika kaum muslimin itu bersatu dan mereka punya kepemimpinan sehingga mereka terorganisir dengan kekuatan mereka. Itu yang terjadi pada masa-masa yang lalu ketika orang-orang Yahudi tidak bisa berbuat apapun. Mereka tidak bisa untuk menyerang kaum muslimin, mereka tidak bisa untuk menakut-nakuti kaum muslimin, mereka tidak bisa untuk berbuat seenaknya ketika kaum muslimin masih punya kekuatan pada masa lalu di bawah kekhilafan Utsmani tadi itu. Maka tidak ada yang bisa menyentuh Baitul Maqdis. Kenapa? Karena kaum muslimin akan membela dengan darah mereka. Kaum muslimin akan membela kehormatan negeri mereka dengan seluruh kekuatan yang mereka punya. Tapi sekarang ketika itu tidak ada, maka kita tidak bisa berbuat apapun. Karena kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya persatuan. Lalu gimana caranya? Mengacu pada Rasulullah SAW. Maka yang pertama adalah kita harus berjihad secara ilmu. Pahami tentang Baitul Maqdis, ngerti tentang Baitul Maqdis, pahami tentang Palestina. Apa yang harus kita perjuangkan sebenarnya? Perjuangan apa yang tidak akan punya buah? Perjuangan mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Misal, kalau orang nggak ngerti teman-teman sekalian terhadap masalah ini, maka dia akan bilang, oke, kalau gitu kita akan minta agar kita kembali pada daerah 1947. Yaitu adalah ketika PBB membagi dua wilayah ini, yaitu adalah wilayah Israel 55% dan wilayah kaum muslim 45%. Ini salah, karena mereka nggak ngerti. Kok malah diperjuangkannya adalah wilayah ketika terjadi perampokan. Kayak kita, ada orang tiba-tiba masuk rumah kita, lalu dia bilang, saya bawa surat dari RT. Bahwa mulai dari hari ini, RT bilang bahwa rumah ini kita harus bagi dua. Kamu tinggal di WC, dan di dapur, saya ambil selain itu. Emang kita terima kalau kayak gitu? Ini kan perampokan. Ini kan penjajahan. Kok kita malah terima yang kayak gitu? Kok malah kaum muslimin menyerunya pada wilayah 1947? Kita nggak mau. Kita nggak mau wilayah 1947. Kita nggak mau wilayah 1967. Apalagi setelah perang 6 hari. Kita nggak mau wilayah yang sekarang. Dan bahkan kita nggak mau wilayah sebelum UN mengatakan partisi itu adalah wilayah tahun 1946. Kita juga nggak mau. Yang kita mau apa? Itu adalah wilayah kaum muslimin. Penjajah harusnya dienyahkan. Orang yang merampok harusnya nggak boleh di situ. Ini adalah solusi sebenarnya. Maka solusi terhadap penjajahan ya berarti dibebaskan. Sebagaimana Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Jadi penjajah itu bukan negosiasi. Tapi penjajah itu harusnya diusir. Sebagaimana penjajah Belanda itu diusir dari Nusantara. Bukan bernegosiasi gitu loh maksudnya. Nah, maka kita harus kemudian yang pertama adalah jihad ilmu. Dan Rasulullah SAW mencontohkan bahwa ini dilakukan sepanjang 14 tahun. Setelah itu Rasulullah melakukan jihad negosiasi atau jihad politik yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang 2 tahun. Mengirimkan surat-surat, bernegosiasi dengan penguasa-penguasa yang ada di Baitul Maqdis dan seterusnya. Lalu setelah itu baru Rasulullah menempuh jihad militer yang berakhir dengan pembebasan Baitul Maqdis di zamannya Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Inilah kemudian yang menjadi sebuah pengetahuan bagi kita yang pengen saya sharing teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekarang ngerti kenapa sih Palestina itu bermasalah. Atau lebih tepatnya istilahnya adalah Baitul Maqdis itu bermasalah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan problem Baitul Maqdis secara long term, secara permanen? Yaitu adalah membangun kekuatan itu, dan membangun persatuan itu, dan membangun kepemimpinan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nggak ada yang lain selain doa, donasi, dan share pengetahuan tentang Baitul Maqdis agar kita tidak menjadi orang-orang yang memperhatikan Baitul Maqdis hanya ketika mereka menangis dan berteriak ketika mereka dibom, dihujani dengan peluru, ataupun dibunuh di depan mata kita. Sehari lagi kita menunda kebangkitan Islam. Sama seperti sehari lagi kita memberikan waktu bagi penjajah Zionis biadab itu untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena itulah teman-teman sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Berdoa, berdonasi, dan sharing pengetahuan-pengetahuan yang ada di kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin pada tahun ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berarti. Agar kita tuh noleh kepada mereka. Di tengah-tengah kesibukan kita, itikaf, menikmati sajian-sajian Ramadan. Tapi Allah bilang, lihat loh ada saudara-saudara kalian itu. Yang saudara-saudara kalian itu tertindas. Yang saudara-saudara kalian itu terjajah. Mudah bagi Allah untuk membebaskan mereka. Tapi bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah bahwa Allah memberikan kesempatan pada kita untuk muncul kesatria-kesatria di antara kita. Memperhatikan mereka. Senantiasa mengisi hati kita dengan Baitul Maqdis, kiblat pertama kita. Supaya besok-besok ketika diperlukan kemudian perjuangan-perjuangan yang lebih besar, maka kita sudah siap dengan ilmu-ilmu dan sakofah kita tentang Baitul Maqdis. Artinya teman-teman sekalian, kalau memang kita merasa sedih, kalau memang kita merasa marah, kalau memang hati kita tercabik-cabik, kita bisa menggunakan apapun yang kita punya. Kalau kita nggak bisa donasi, minimal kita berdoa. Kalau kita bisa berdonasi, berdonasilah dengan harta terbaik yang kita punya. Tapi kalaupun kita sudah melakukan semua itu semua tidak cukup. Melainkan kita harus untuk mempelajari, kita harus untuk mengerti, memahami, dan kemudian menyebarkan sampai orang-orang paham dengan sakofah yang benar tentang Baitul Maqdis, hingga kita bisa berpindah kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.